Naningan ya. Air Naningan. 9 pekon 1 biji. Jadi 9 pekon hadir semua Pak Haji. Haji. Tujuan aku kok sih. Ya, Pak. Langsung aja nih, Pak Haji. Karena mengingat pakai seragam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kamus, Bapak Haji Muhammad Saleh, saya Bang Herwan, kawan-kawan kepala pekon, ketua APC, Kecamatan Naningan. Dari 10 pekon, 9 yang hadir, 1 PJ. PJ enggak, emang enggak diajak lah ya. Nah, ada hal-hal yang memang beliau. Dan ini di sini saya kenalkan Pak Haji. Di sini ada Bang Saibun ya, Kakon Harong ya, Ketua DPK APC Naningan. Ada Pak Rahmat ya. Pak Rahmat ini Batu Betegi, yang punya Batu Betegi. Air Kubang ya. Dan juga ada Pak Tri Sugianto, Pekon Air Naningan. Naningan. Bang Suhartono, Pekon Datar Buai. Ini ada juga Bang Budi ya, Prihatin. Pekon Margomulyo. Ada Alamudin. Pekon Sidomulyo. Dan yang pakai peci Pak Wahid. Pekon Karangsari. Jadi total 10 pekon yang ingin menghadap Pak Bupati. Tapi saya sampaikan, beliau memang kemarin lagi sangat padat. Coba kita coba pagi ini. Ya, ini siapa yang juru bicaranya, sampaikan poinnya ya. Silakan pada Pak Saibun. Terima kasih Pak Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati, Bapak yang saya hormati, Bang Herwan, sahabat saya juga, sahabat Pak Haji juga, rekan-rekan kepala pekon juga Pak Sahabat Prianto, tentunya Jabat dan juga yang saya hormati. Lalu kita panjatkan puji serta syukur yang mana pada pagi hari kita berkumpul di rumah Bupati dan Bangsa Rupiah. Salawat dari salam selalu mengucapkan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita di dunia dan di akhirat. Baik, nah ya saya itu terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini silaturahim kita hari ini kita tidak pernah terpikir dari 2 minggu 3 minggu yang lalu. Ya. Tapi nyatanya hari ini kita bisa bertemu. Ya. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita ini memang semata-mata kehendak dan izin Allah. Amin. Sehingga apa yang menjadi harapan para pekon, menjadi harapan saya juga akan terkabul. Amin, amin. Dengan tujuan tidak lain kecuali untuk membawa keberkahan. Amin. Datang lagi. Nah waktu itu saya bilang saya nggak bisa pulang, nggak mungkin saya bisa pulang meninggalkan ini. Tanggung jawab saya. Karena mereka inilah yang mendoakan saya, mereka inilah yang mendukung saya. Amin. Sehingga saya jadi seperti ini sekarang kan gitu waktu itu. Cari aja orang kita rumah. 5 rumah dibeli, bawa orang dia taruh situ. Pemilik kepala pekon dia. Bukannya dia nggak tahu, padahal daerah kita ini kaya, pertanian kaya, wisata kaya. Nah, itu yang saya bayangkan, maka saya pulang ngejar apa, enggak pulang. Karena saya takut berdosa, saya berdosa betul, karena saya udah tahu arahnya sini, bahwa yang akan menjadi korban anak kita, anak cucu kita di kucang kacir. Nah, betulan saya yakin betul apa kajian kita itu betul. Makanya waktu itu saya ceritakan ke masyarakat, jangan saya sendiri yang punya yang dilaknat Allah. Kalau kita ini sama-sama udah saya cerita ini nggak mau ngerti, ya berarti kalian dilaknat Allah juga. Ikutan juga. Iya. Nah itu. Nah inilah supaya tahu ya. Ini jalan ceritanya nih. Bahwa ini wajar saja. Kan banyak kata itu. Saya harus pegang hal. Wisata juga kayak gitu kan. Nah itu. Nah insya Allah ke depan Tagamus ini akan hidup. Kenapa? Saya akan mulai ini caranya. Pertama saya bersihkan dulu. Sering dengar nggak saya ngomong di forum, ngomong di itu. Saya nggak pernah mau dengar lagi bahwa ada permainan antara pegawai. Mau jadi kepala sekolah, main duit. Mau jadi ini, duit. Mister duit. Apa kayak tadi, kayak cerita itu tadi. Nanti kita larinya cerita itu. Duit itu saya haramkan itu hukumnya. Nggak mau.
Nggak mungkin kita bisa maju kalau memang otaknya masih ngeres-ngeres kayak gitu. Nah, nothing tulus. Segala macam itu yang namanya pekerjaan itu inamal amalu biniyati. Tergantung pada niat. Allah akan memberikan inspirasi kepada kita kalau kita memang niat. Apalagi nawa itu kita, nawa itu ibadah. Iya, 202 kilo. Itu akan kita itu. Nah, itu nanti insya Allah, nanti kalau itu wisata di pantai segala macam di sini, kita melibatkan orang luar untuk berkolaborasi dengan orang Gajah Mada, orang ini nanti, itu otomatis mereka akan membantu pemasarannya. Jadi nanti kayak Bali kita, orang datang dari Bali mampir ke sini. Karena itu bukan bukan wisata-wisata tradisional kayak Welalan sekarang ini. Siapa yang mau datang? Nggak dikenal. Nah, apalagi apa yang di Kota Agung itu satu lagi. Muara Indah. Kama udah cepet. Kotor gitu macam nggak ada sampah, itu nggak ada. Nah itu, udah itu wisata itu. Pertanian nanti kalau yang misalnya sawah segala macam kita akan perbaiki semua. Saluran segala macam. Karena ini pendukung suasana pangan ini Pak. Pak Prabowo itu menyiapkan betul-betul banyak betul apa keuangan untuk menyiapkan itu. Asal kita bisa nampungnya, bisa cara ininya. Terus yang kedua kopi-kopi itu segala macam tanaman itu. Mulai hari ini saya sudah tegaskan, sudah saya putuskan tidak ada kita jual kopi, petani jual kopi, terus kopinya dibawa ke Surabaya, ke mana pabriknya di sana, enggak. Saya minta pabriknya ada di sini. Coklat minta pabriknya ada di sini. Jadi anak-anak kita bermanfaat, lingkungan kita bermanfaat, CSR kita bermanfaat. Jual kopi itu. Sekarang ini sistemnya gimana itu kopi masih bulat, merah baru dipetik, masuk ke pabrik yang ngurusin penjemuran segala macam. Harganya lebih mahal. Nah, jadi gitu. Nanti pabrik-pabrik yang modern. Kalau sekarang kan api gelas nih ditutup dulu udah tuh dijemur. Kan risikonya besar betul itu. Hilang itu jauh-jauhan apa segala macam kan. Nah, kalau nanti itu padi juga gitu. Padi nanti kita pakai alat. Begitu dia langsung panen masuk ke pabrik keluar beras. Nggak lagi kita jemur-jemur kayak itu. Harganya lebih tinggi nanti. Nah itu nanti kita usahakan kayak gitu. Jadi kita mau bikin modern di sini. Nah semua. Kenapa nggak bisa? Geothermal kemarin saya datang ke sana. Saya bilang coba you ceritakan sama saya paparkan dulu apa-apa yang sudah diberi kepada ini. Karena yang namanya geothermal itu Pertamina itu kita ini ada undang-undang CSR, Corporate Social Responsibility. Mereka harus memberikan CSR pada ini. Kalau yang namanya CSR-nya pabrik, CSR-nya Pertamina, CSR-nya tambang, itu lain-lain pembagiannya. Karena kalau yang namanya tambang di dalam itu di krok di dalam itu bukan hanya di daerah Hulu Belu aja kena itu. Di Naningan sampai kemana-mana kena itu, kena efeknya. Jadi bukan hanya Hulu Belu aja yang dapat CSR-nya, harus semua kebagian. Makanya satu-satunya CSR itu kita bikin lembaga sendiri, nanti masuk dulu ke sini, baru diatur. Hulu Belu diutamakan dapat karena dia lingkungannya. Nah, yang lain itu kebagian sampai ke Limau sana harus kebagian. Karena itu namanya itu berapa kilo mereka itu ke bawah itu. Dampaknya tetap kena ya. Dampaknya itu di situ. Dampaknya di situ. Jadi situ nanti itu apa itu namanya itu jatuh ke bawah tanah, longsor, bisa ini. Nah jadi makanya saya bilang itu nanti jangan hasil lapor lagi ya bahwa ini sudah CSR-nya gini-gini, sebagian dikasih ke pejabatnya atau gimana. Nah, saya nggak mau lagi gitu sekitar itu, dia nggak punya dampak ke lain. Kalau yang namanya geothermal udah itu si pabrik apa itu emas itu masjid marbot anak kita yang nggak putus sekolah kita bisa bantu dari dana itu kan kita buat lembaga sendiri apa orang miskin untuk rehab rumah untuk apa segala macam kecuali ada ini itu gunanya corporate social responsibility itu untuk kepentingan sosial ini pertanian kita ini kan dikelilingi bukit barisan dan gunung Tenggamus yang tidak aktif tapi mengeluarkan setiap hari itu ini dasar tanah kita Tenggamus ini setiap hari itu turun itu semburan dari itu
sawah atau dari gunung-gunung dari Bukit Baris terus sambil numpuk segini akhirnya ini arah yang itu. Apapun yang kita lempar di atas itu jadi, nggak ada yang nggak jadi. Tapi mungkin setahun 2 tahun itu bisa berubah karena dia udah sampai ke dasar ini. Belum tentu cocok dengan dasar ini. Makanya kita kadang-kadang petani ini udah jangan nanam ini sekarang, kita di sana mahal sekarang. Kita tanam apa? Labu siung apa-apa. Tanam. Begitu tanam betul jadi bagus di sini. Kopi diproduksi di sini. Ya bertahap tentu. Kalau kopi udah mulai kemarin udah mulai udah mau itu apa nanti ya di daerah panggung situ daerah Naningan situ itu itu udah tuh nanti apa coklat juga begitu nanti padi itu nanti yang nggak ada yang dijemur dulu kita padi habis panen masuk ke pabrik keluar beras dan berasnya bagus itu pakai itu nanti nah itu nah, peralatan pertanian juga kita nggak lagi kita terlalu tradisional kita upayakan supaya maksud saya Tenggamus itu betul-betul ini makanya mulai hari ini saya selalu tegaskan saya haramkan orang-orang yang misalnya kayak tadi duit itu haram itu hukumnya itu dia memaksa-maksakan gitu mau jadi kepala sekolah kasih duit 10 juta mau masukin disebut mau honor kasih duit ada saya udah umumkan itu dan sanksinya besar sekali orang yang masuk kepala sekolah yang mau dijadiin kepala sekolah itu ngasih duit sama orang ini dia juga saya pecat saya turunkan jabatan saya izinkan yang menerima duitnya itu yang itu juga kita kerjakan nggak ada maaf itu betul saya udah berkali-kali ngomong pejabat-pejabat tuh nggak ada yang berbeban itu nah apalagi kayak gini nanti ini coba lihat aja lah saya nggak usah ngomong sekarang lah saya udah terima ceritanya itu nanti tahu apa tindakan saya nanti tapi saya ini terus terang ada aturan itu saya ini kalau belum 6 bulan belum boleh ya. Itu nanti kalau udah 6 bulan saya bersihin semua itu banyak amat orang yang lain saya udah sering bilang sama pejabat-pejabat itu saya bilang saya ini dipercaya 74% manusia Tenggamus orang-orang Tenggamus ini jadi kalau saya terpengaruh gara-gara kalian cuma berapa segelintir di pejabat-pejabat itu kasihan mereka ada. Nanti kita itu semua sama sekali supaya betul-betul miskin besar kacir kita kerja anak-anak kita siapa yang mau tahan di sini nggak ada kerjaan nggak ada apa kabur ke Jawa ke ini merantau ya kan nah nanti mereka itu saya tadi bilang udah tuh di orang nanti kita udah miskin dia beli tanah-tanah kita tuh rumah-rumah di Pekon ini 5 rumah beli Pekon ini beli 5 rumah orang dia taruh situ bilang kepala desa dipaksa karena kita otaknya ngeres kalau kepala Pekon ini kedua waktu kemarin karena nggak enak aja kalau nggak ini nggak enak kan gitu secara psikologis kita udah bisa baca kok nggak ada kepentingan kepala Pekon nggak membantu dia juga tetap aja kepala Pekon ya, apa anggaran tetap aja turunin nggak mungkin anggaran nggak diturunin kalau dia nggak membantu kan gitu cuman nggak enak aja kayak apa nerima ada yang sadar bahwa ini orang yang berbohong tapi nggak enak aja kalau ditolak bupati gitu. Gitu. Tapi kalau mereka ini kepala dinas camat itu sampai memang otaknya ngeres biar jabatannya tetap dipertahankan biar dia bisa naik jabatan kalau bukan mau naik jabatan apa iya kan nggak ada motif apa-apa kalau pokoknya hanya sebangsa itu aja loyalitas terhadap pimpinan karena kenyataannya dia pimpinan sekarang kan gitu ya, tapi kalau itu camat segala macam motifnya otaknya udah ngeres biar dia bisa jadi camat bisa dinaikin ini bisa ini kalau kok nolong bupati menangin bupati mau jadi apa karena ini memang waktu saya dilantik ini sudah ditentukan anggarannya kan nah udah anggaran jadi saya nggak itu cuman tetap aja saya pasang itu suruh tapi kalau untuk tahun depan dari mulai perubahan sampai tahun depan Insya Allah nanti jadi kalau ada apa dan saya nggak mau pernah dengar bahwa ada sekolahan yang hancur, yang sekolah yang nggak layak. Udah itu ada anak yang putus sekolah nggak sekolah. Itu saya betul-betul saya tolong laporkan itu. Kita berikan. Kita nggak akan kita ini kan semua. Jadi mulai tahun depan mulai sekarang tuh digarap itu apa-apa yang perlu diinikan. Kita fokus
Saya makanya saya katakan itu. Saya pulang ini jadi bupati Tengah bukan karena ambisi. Demi Allah saya enggak sekali terpikir ambisi. Karena itu tadi terpanggil karena itu tadi. Mau mikirin anak cucu hancur anak ini kita itu. Keturunan kita ini. Gimana? Kalau kita ini besok tahu mati tahu kayak itu. Tapi sedia amat kita keturunan kita itu hancur semua. Gara-gara ini. Kalau yang hancurin itu orang-orang memang betul-betul orang pintar, enak juga. Tapi orang bodoh dari kita bisa ngacur kita kan lucu itu. Nah, jadi ini makanya saya pulang itu. Makanya ini seolah tolong didukung kita sama-sama kita bangun apa yang bisa kita ini. Dan kalau ada ya orang yang coba-coba main-mainan duit seperti itu tadi mau getak mau apa itu sampaikan. Saya nggak akan sampai kalau saya sudah punya lewat dari 6 bulan nanti nggak sampai 2 jam 3 jam disikat aja gitu gitu nggak ada itu harus bersih nggak ada itu kita nggak punya kepentingan dengan itu. Nah suatu pekerjaan juga proyek-proyek itu yang kemarin-kemarin itu kepala dinas kalau dapat duit dulu panen dia kalau ada ini ya sekarang udah nggak boleh. Kalau misalnya itu kerjaan ya misalnya ada pekerjaan pembangunan itu di kampung kita di pokok kita itu ada lihat saya bilang sama mereka siapapun yang ngambil kerjaan itu silakan saya nggak mau ikut campur kontraktornya siapa yang itu saya nggak mau terima duit seperak pun dari dia. Tapi kalau dia itu saya bilang ada kontraktor itu udah dihitung kalau dia 1 miliar anggarannya itu kontraktor itu udah dihitung dalam besteknya itu 10% paling sedikit. Berarti 100 juta dia ada untung gitu. Nah ini spek itu. Tapi kalau selama ini karena kepala dinas ini mau dikasih, bupatinya mau dikasih, sehingga akhirnya 40% yang dibangunkan. yang dibangun. Iya itu dia. Nah saya nggak mau nanti tetap ini harus standarnya harus dibangun. Kalau dia keuntungan dia 10% 100 juta itu dia mau kasih kepala dinas atau mau kasih siapa ya setelah lah saya nggak mau tahu. Ya itu spek ini jangan dikurangin. Nah itu jadi kepala pokon juga harus kontrol itu. Kalau dia mau ngasih kepala pokon dari 100 juta sejuta ya wajar-wajar aja kalau di itu. Atau ngasih siapa silakan. Nah tapi yang selama ini rusak ini 1 miliar. Ya ini kan udah punya keuntungan 100 juta sebetulnya dia diam begitu ini minta kepala dinas minta kasih 10% dari ini nah, udah 100 juta nanti ini bupati ini sehingga sampai 300 juta udah dia juga ngambil lagi di 100 juta kan udah disimpan sama dia ngambil lagi ada bacaannya nggak ada apa-apa nggak ada cuma nanya kayak gerbang kuburan nggak ada baca-bacaan nggak ada nyangkut lagi batas wilayah proyek itu ya kami nggak tahu tahu ukuran ada laporan enggak yang mau tahu enggak tahu dibangun bermasalah Di jembatan wilahan. mau ke Naningan Pak Bupati iya, ada gerbang Turunin di situ. jadi kalau dalam lewat turunin nggak bisa nyangkut itu pemborongnya masalah itu akhirnya kita ketemu itu lihat coba udah fakta di lapangannya kayak apa di lapangannya ada apa nanti saya minta jaksa suruh sedikit itu betul coba lihat lah kita kasih pelajaran. Ya, cuma itu kan wartawan itu pemborongnya itu. Ya orang tahu gitu. Tahu siapa? Apalagi wartawan. Biar nggak 2 kali. Dan sekarang itu kalau mobil bawa alat turun nyangkut. Ini dia. Itu belum ada nama sama sekali. Ini kan banyak pertanyaan dari mana masyarakat. Jadi mau dengan sangat kalau tahun ini belum bisa mungkin tahun berikutnya saja. Karena bahasa masyarakat itu Indonesia ini kan merdeka sudah lama. Masih dua itu tanahnya masih merah jalannya jadi kalau hujan mandi lumpur kami ini kalau apa itu kemarau mandi debu jadi kadang-kadang masyarakat yang sakit tadi masih harus ditandu sampai kadang-kadang melahirkan di pos kambing karena apa akses jalannya itu bisa. Kami sudah punya ambulan tapi nggak ketemu juga udah pernah diusulkan itu sudah saking seringnya Pak. Saya 2 kali. Lah di Pak Pekon coba di sebagai di proposal di foto diikan. Nanti kita anggar paling enggak maksud saya paling enggak nanti anggaran 2026 itu saya masukkan
Kalau sekarang kan saya belum bisa ngomong, Bisa, itu ya, udah di kami malam itu. 226 saya masukkan itu. Nanti saya suruh turun lah. Nanti saya suruh turun PU supaya di semua di ini sama saudara itu gambar semua. Nanti mereka yang gambar. Nanti 2026 ya kita ini kan karena mana mungkin ini kita itu mau maju, mau normal kita cara berpikir masyarakat segala macam kalau jalannya aja keluar rumah udah becek, udah pusing duluan. Nggak ada. Udah itu. Makanya yang paling penting itu infrastruktur dan kesehatan. Udah kalau dibilang masa depan itu SD. SD itu penting sekali itu. Karena SD itu embrio untuk pembentukan itu apa kita apa belum menjabat. Itu orang provinsi yang turun. Jadi ada sekarang tinggalnya di hutan lindung. tinggalnya Di hutan lindung. Jadi viral awal itu malah dari provinsi. Bupati pun pada waktu itu nggak tahu. Nah takutnya karena Bapak Bupati sudah sering bilang seperti itu, sudah naik di YouTube, apalagi saya tahu, saya juga hadir di sini. Takutnya nanti diunggah orang. Karena memang orang itu yang laki dari Kota Agung, yang perempuan dari Kalianda. Nah, yang agak mirisnya lagi, memang kadang kita hanya kemanusiaan kita. Itu yang agak bingungnya, karena sudah saya datangi, kemarin bahan lebaran kelima, saya silaturahmi ke sana juga. Jadi saya tanya betul asal-muasalnya memang dari Kota Agung dan Kalianda. Hanya memang kalau secara agama, jadi itu kan ibu dan anak yang perempuan itu, Pak. Jadi ibunya dulu dinikah, karena ibunya ini sudah tua, sudah nggak bisa apa-apa, anaknya dinikah lagi. Siapa bapaknya ini? Sama bapak itu. Tapi saya tanya, Pak, artinya saya tanya langsung. Jangan ada yang maksa, jangan ini. Saya niat saya lillahi ta'ala menolong ibu kedua. Karena saya mau rencananya mau bikinin identitas mereka loh. Saya takutnya mereka sakit, kita identitas kan nggak ada. Rumah sakit viral itu nanti kan. Nah, terus saya tanya, ibunya juga ikhlas, Pak. Dia menyadari karena saya nggak bisa ngasih keturunan lagi. Nggak ada unsur paksaan. Nah, kemarin itu yang saya datang ke sana, Pak. Jujur ini, Pak. Saya nggak bisa ngomong, Pak. Karena saya lihat sebelum puasa itu lahirlah anaknya yang terakhir ini, anak yang ketiga. Ya, lahir dari istri yang anaknya ini. Lahir di sana. Begitu lahir nyampe sana, saya memang bawa kasur, bawa apa saya bawa, Pak. Cuman nggak yang di luar prediksi saya, dia itu kan tidur cuma di ukuran 4x6 rumah itu. 4x6 di puncak, Pak. Bukan di lembah, bukan. Di puncak. Terus saya tanya, waktu saya datang itu kan, ya namanya kita silaturahmi kan jabat tangan, Pak. Ibu itu diem aja, saya kan nggak tahu kalau ibu itu buta ternyata. Buta juga. yang istri yang kedua aja. Yang pertama. Oh, yang pertama. Ibunya ibu. Oh. Jadi dia punya anak 3 ini, yang anak pertama itu kalau sekolah mungkin sekarang udah kelas 5 atau kelas 6 itu. Itu makanya Pak Haji tadi nyinggung putus sekolah itu, saya teringat itu, Pak. Ya. Udah nggak sekolah, jadi 3-3-nya itu anak itu nggak sekolah. Terus saya tanya, selama ini Bapak dan Ibu di sini makannya kayak mana? Cuman garap itu nggak ada 1/2 hektar, Pak. Garap ngepre punya orang itu 7 tahun. Dari buka alas, buka blukar, sampai dengan 7 tahun itu yang punya tanah itu nggak minta hasil. Tapi itu memang dari nol betul. Artinya memang tanah hutan lindung itu. Gimana Pak sih? Hutan lindung ya. Iya, di hutan lindung. Tinggalnya di hutan lindung. Wilayah kon dia. Di daerah ini. Ya maksud saya hutan lindung, cuman ada yang menguasai orang dan Itu kita sampaikan kepada beliau, mengingat beliau ini udah siang ini. Saya nggak tahu waktunya cuma 10 menit loh tadi. ada tamu dari Jakarta Jam ini, sama masalah rumah sakit. Siap. Jadi terima kasih Pak Bupati atas waktunya. Mohon maaf karena ini banyak benar pertanyaan, usulan, keinginan. Jadi ini menghambat waktunya Pak Haji. Jadi tidak ada lain karena kita ini untuk PON ya semua ya. Siap. Nanti yang PR yang lain nanti sampai ke ketua aja. Ya nanti sering-sering koordinasi aja lah kayak itu. Nggak apa-apa. Insya Allah. Kalau saya perhatian dengan itu betul-betul nggak ada lain, kita mau membangun. Nggak mungkin kita mau itu